Halo pemirsa, selamat datang di Red Alice TV, channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto, dan kali ini kita akan kembali mereview pertandingan Liverpool lawan United ya. Let's go. Oke teman-teman, Liverpool akhirnya berbagi poin, karena skor akhirnya 0-0 ya. Berbagi poin sama United, satu poin. Tentu saja ini adalah seri rasa kalah ya. Gue setuju sama kalian yang nulis-nulis di sosial media ini kayak rasanya kayak kalah gitu ya. Yang pertama gue setuju ini seri rasa kalah, tapi gue nggak setuju kalau ada yang nulis nih, banyak banget yang nulis, Man United itu main lebih baik dan layak menang apalagi gitu. Bahkan ada yang ada yang bilang, Liverpool seharusnya kalah. Dari fans Liverpool sendiri, aduh gue bilang gila nih. Gue bacanya, muak gue. Gue udah abis nonton tuh, aduh muak banget. Mau lihat sosmed muak, mau bikin review juga udah males ya kan. Jadi makanya reviewnya dateng H+1 gitu setelah pertandingan. Kalau gue sih nyalain lebih ke ini, murni ke karena sistem yang nggak berjalan gitu. Nanti akan gue jelaskan lebih detail kenapa gue nyalain sistem dan bagaimana penjelasannya gitu ya. Tapi sebelumnya gue mau teman-teman sama-sama lihat nih statistik dari pertandingan semalam ya. Di sini ada statistiknya. Gue mau teman-teman lihat ke attack momentum. Ya, attack momentum jadi kayak di sini adalah statistik sepanjang pertandingan ya, momentum serangan dari kedua tim. Di sini ada garis tengah, itu adalah half time. Jadi ini babak pertama, ini babak kedua gitu. Nah, kita lihat di sini babak pertama Liverpool habis-habisan nyerang ya. United hanya beberapa kali melakukan serangan, itu juga mereka nggak berhasil mendapatkan shot on goal ya di babak pertama, dan juga di babak kedua masih mendominasi serangan. Baru di akhir-akhir babak di pertengahan babak kedua itu baru mulai Man United itu ngegigit balik gitu ya. Walaupun akhirnya Liverpool nyerang lagi, cuman di ujung-ujungnya United nyerang gitu. Ngegigit balik lah istilahnya lah ya. Dan terus juga bisa teman-teman lihat di sini, lihat ini nih statistik ball possession 60-30 ya kan. Secara keseluruhan babak pertama 60-30, babak kedua juga 60-30-an gitu kan ya rata-rata. Shot on goal, total shot juga kita mendominasi. Babak kedua juga walaupun Man United akhirnya bisa menciptakan shot on goal, tapi tetap kita juga bisa menciptakan shot on target ya. Total shot juga kita cukup tetap mendominasi sepanjang pertandingan. Makanya kenapa itu gua sekali lagi di depan gua kerengin, gua nggak setuju kalau ada yang bilang United main lebih baik dan juga layak menang, atau bahkan sampai ada yang bilang Liverpool seharusnya kalah. Dan ini gue bacanya kecewa dari fans Liverpool yang public figure gitu, followernya banyak ya, dia aktif juga di dunia sepak bola. Gue agak kecewa sih sama pendapatnya dia gitu. Kenapa lu sampai bilang Liverpool ini seharusnya kalah? Gila. Jelas-jelas loh kita mendominasi, aneh banget. Gua mencoba untuk ini ya, mencoba untuk menebak ya. Kalau kalian lihat di sini United memang nyerangnya di ujung-ujung ya kan, dan memang serangan mereka terasa lebih berbahaya. Karena apa? Karena ya memang ya apa namanya, kita memang high defense, kita nyerang habis-habisan gitu ya, bukan high defensive line, tapi kita nyerang habis-habisan gitu kan ya, kita main tinggi gitu ya. Sedangkan United ya sekalinya nyerang makanya itu berbahaya, kelihatan berbahaya karena memang backnya Liverpool nggak ada gitu. Berbanding terbalik dengan United, kenapa Liverpool terasa serangannya itu mentok terus nggak berbahaya, ya itu karena United penuh di belakang kan, gitu aja, gampang aja gitu kan, simple aja kelihatannya gitu. Dan dan United melakukan serangan-serangan ini di akhir-akhir babak kedua gitu kan, di akhir-akhir pertandingan. Makanya masih seger di pikiran para penonton dan mereka masih emosi ya kan, para fans Liverpool tentu saja yang gue mention di sini. Mereka masih emosi, nulis-nulis ya kan di sosial media. Terus akhirnya berujung ke tulisan yang kayak gitu, Liverpool seharusnya kalah. Masih seger karena kan habis
dikasih shock terapi gitu sama United di akhir-akhir babak kedua gitu. Jadi masih seger, masih emosi, nulis di sosial media, jadi begitu. Jadi gua nggak setuju sekali lagi kalau dibilang Man United main lebih baik, terus layak menang, atau bahkan sampai bilang Liverpool seharusnya kalah. Gua nggak setuju. Lalu banyak juga fans yang di sosial media ini bilang lini belakang bukan lagi masalah, tapi lini depan masalahnya. Mereka nyalain trio Firmansyah. Mereka merasa Jordan Henderson ternyata nggak bisa diandalkan untuk jadi back. Jordan Henderson dan Fabinho gitu. Gue sih setuju tapi nggak 100% untuk yang satu ini ya. Untuk yang satu ini ada yang bilang gitu di sosial media kayak gitu. Gue setuju nggak, tapi nggak 100%. Henderson bisa bertahan, bisa. Buktinya apa? Ratingnya di sini cukup bagus. Performance-nya 7,2, 7,8 Fabinho dan Henderson, dan mereka adalah midfielder ya. Bukan natural duo center back gitu. Kemudian baik lagi nanti gue mau bahas. Nah, gue lebih mau lalu apa yang mau gue salahin dari seri yang rasa kalah semalam itu. Gue lebih mau nyalahin pertahanan United yang lagi bagus aja gitu. Pertahanan mereka lagi bagus. Kemudian itu faktor pertama. Faktor keduanya adalah sistem yang tidak berjalan, sistem yang nggak berjalan gitu, yang tadi gue bilang. Dan ini penjelasannya gini kira-kira. Jadi akan gue coba jelasin kenapa sistemnya nggak berjalan gitu, sistemnya Liverpool. Gue mau kita flashback ke musim 2017-2018 gitu. 2017-2018 kita, kalau kalian ingat, menghadapi masalah yang serupa, di mana kita di situ udah punya trio Firmansyah, kita udah diperkuat sama Mane, Firmino, Salah ya kan. Tapi memang kita belum juara saat itu. Baru setelah musim berikutnya Van Dijk masuk, itu di winter ya, di tahun baru tuh. Itu Van Dijk masuk, baru musim berikutnya 2018-2019 kita juara Champions. Di 2019-2020 kita juara Liga Inggris Premier League gitu kan. Nah itu membuktikan bahwa pertahanan sepenting itu gitu. Jadi memang pertahanan sepenting itu, dan orang yang bertahan itu memang krusial gitu. Makanya kita tadi lihat Jordan Henderson nilainya cukup bagus dalam bertahan, tapi gue nggak bilang nggak sehebat, tapi nggak senatural apabila di situ ada center back yang asli gitu ya, seperti Van Dijk Gomez atau Van Dijk Matip gitu. Nggak senatural itu. Makanya visinya itu nggak seluas pemain yang memang naturalnya center back seperti Van Dijk, Gomez ataupun Matip gitu visinya. Jadi dalam bertahan bagus, tapi visi dalam mengalirkan bola ke depan kembali itu kurang. Itu yang kenapa semalam ngaruh ke hasil gitu ya. Jadi dari lini belakang aja udah berpengaruh gitu. Lalu ke tengah, pertandingan semalam juga membuktikan ya sekali lagi bahwa ketika ada tim yang parkir bus, itu bukan semata-mata karena kita butuh kreativitas. Kan banyak tuh kalau lagi habis Liverpool lawan tim-tim yang parkir bus, wah kita butuh kreativitas di lini tengah, kita butuh pemain seperti Coutinho, kita butuh pemain seperti Ronaldinho mungkin. tapi ternyata semalam itu ada Thiago starting, ada Shaqiri starting, kurang kreatif apa gitu loh. Jadi fans sudah nggak bisa nuntut lagi toh ya kan. Ada Thiago, ada Shaqiri starting, kita masih juga belum bisa nyari celah gitu untuk ngegolin gitu kan. nah itu jadi fans sudah nggak bisa nonton. Gue jelasin secara keseluruhan ya apa yang ada di pikiran gue tentang sistemnya Liverpool. Jadi di belakang aja kita udah bermasalah gitu. Dua center back kita diisi sama midfielder, jadi nggak natural. Sorry, kering. Dua center back kita diisi sama midfielder, udah nggak natural gitu kan ya, visinya nggak bagus. Lalu di tengah itu kita nggak diisi sama pemain-pemain. Bukan gue bilang kita di lini tengah kita nggak diisi sama pemain-pemain hebat, bukan gue bilang begitu, tapi komposisinya kurang sempurna gitu dari pertandingan semalam.
Kita butuh Jordan Henderson di lini tengah. Kita butuh sosok seperti Fabinho di lini tengah. Makanya beberapa pertandingan ke belakang gue udah mulai dengar tuh di sosial media. Termasuk gue juga ngomong sendiri, kita kangen sama Fabinho ada di defensive midfielder gitu. Kita komposisinya Gini Wijnaldum, Shaqiri, Thiago ini bukan pemain-pemain yang buruk, bukan pemain-pemain yang jelek gitu ya, tapi memang komposisinya nggak pas sehingga mempengaruhi sistemnya Liverpool secara keseluruhan gitu loh. Walaupun memang terlihat seperti penuh kreativitas gitu, tapi komposisinya nggak pas dengan sistem yang biasa dimainkan gitu. Itu dari lini belakang ke lini tengah ngaruh ya kan. Abis itu ngefek juga tuh ke fullback ya kan, duo Andy Robertson dan juga siapa namanya, Trent Alexander-Arnold. Gue udah mulai bisa membaca kenapa belakangan ini gue agak kesel sama Trent Alexander. Dia tuh sorry bukan mereka, si Trent ini sering kehilangan bola, sering mainnya ngaco deh beberapa pertandingan belakang. Kalau kalian nonton ngikutin video-video Red Sales TV, gue udah bilang berkali-kali, gue lagi mantau Trent Alexander-Arnold. Nyata gue udah bisa lihat sedikit demi sedikit kelihatan bahwa memang ini ngaruh nih dari center back terus di lini tengahnya siapa yang main gitu loh, ngaruh ternyata ke mereka. Dua fullback ini kelihatan semalam itu sekalinya nyerang itu setengah hati gitu, sekalinya nyerang karena memang mungkin di tengahnya karena komposisinya seperti itu dia mereka nggak enak hati buat ninggalin setengah hati untuk nyerang ke depan. Karena biasanya di tengah itu ada Fabinho, mungkin Trent lebih nyaman untuk maju ke depan karena di belakang ada Fabinho. Silakan lu lewatin Fabinho gitu kan. Nah, makanya itu mempengaruhi suplai bola yang biasanya trio Firmansyah di depan masuk nih ke depan ya kan. Suplai bola yang masuk ke trio Firmansyah dari Trent Alexander-Arnold dan juga Robertson itu berkurang suplainya. Itu ngaruh kan sampai dari belakang ke tengah terus ke fullback terus ke depan. Ngaruh secara keseluruhan, secara sistem gitu loh. Kelihatan dari semalam suplainya sangat kurang sekali gitu kan. Bahkan mereka ketika nyerang juga setengah hati gitu. Jadi memang akhirnya mainnya ngaruh ke permainan mereka gitu. Karena jelas di musim-musim sebelumnya peran Arnold sama Robo ini sangat-sangat krusial gitu. Umpan-umpan yang diciptakan itu sangat-sangat memanjakan trio Firmansyah di depan, Firmino, Mane, Salah gitu kan. Dan itu hilang di musim ini, terutama ketika kita kehilangan center back kita gitu. Itu yang hilang, makanya ngaruh dia tuh ke depan gitu. Dan lu yang mempertanyakan kenapa lini depan kita tumpul, ya mungkin itu imbasnya dari belakang itu bisa sampai depan. Itu yang kenapa gue bilang sistem kita nggak berjalan gitu, seperti seberbahaya di musim lalu gitu, 2 musim ke belakang gitu ya. Itu sih kalau gue lihat dari masalah dari pertandingan semalam ya, kurang lebihnya gitu. Lalu gue mau ajak teman-teman lihat klasmen lah ya. Mana sih klasmen? Ini BTW gue baru tahu nih SofaScore. Pernah lihat sih tapi keren juga ini. Overall ya, kita turun ke peringkat 4 ya. Lu lihat di sini last 5-nya. Aduh, gue udah lama nggak lihat Liverpool begini. Liverpool ke peringkat 4 disalip sama City, Leicester ya. City juga masih punya 1 pertandingan ya, jadi kita nggak akan lama-lama lihat United tampaknya ada di puncak. Kemungkinan besar akan segera digusur sama City ya, karena dia udah punya 35 poin. Harusnya kalau dia menang unggul 1 poin atas United kan gitu ya. Iya ya. Everton juga kalau misalnya menang ini bisa naik ya kan, nyalip Liverpool, dan kemungkinan Liverpool mungkin bisa di peringkat ke-5 atau ke-6 ya. 5-6 gitulah ya. Nggak apa-apa. Jadi karena ini sistem ya, nggak, sekali lagi karena ini murni karena sistem, lagi-lagi ya gue sebagai fans Liverpool mengajak kalian juga yang fans Liverpool untuk bersabar aja dulu. Gue sih bersyukur Matip tenang aja karena fixture masih panjang liga. Kita bahkan belum setengah musim ya gitu ya. Masih ada 20 fixture lagi kalau nggak salah, apa 19 gitu.
Ya. Dan kedua adalah gue bersyukur Matip nggak main kemarin gitu. Terlepas dari memang kita sangat membutuhkan Matip semalam, tapi gue bersyukur karena kalau teman-teman nonton di preview itu gue bilang Matip itu bukan cedera tapi menjalankan special treatment lah dari klub untuk mengembalikan level fitnessnya dia gitu, dan memang dibutuhkan waktu lah untuk itu, dan ya nggak apa-apa, lakukan aja apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan level fitness orang ini supaya dia kalau main full terus besokannya jadi nggak main gitu kan. Itu gue udah capek ngelihatnya, dan kita membutuhkan dia, kita membutuhkan seorang center back natural gitu kan. Ya udah nggak apa-apa absen beberapa pertandingan, nggak apa-apa, sabar-sabar aja. Toh Henderson masih bisa bertahan, Fabinho masih bagus banget bertahannya. Ya memang kurang visinya aja seperti yang tadi gue bilang, tapi nggak apa-apa, gue lebih baik bersabar sampai akhirnya dia optimal untuk kembali lagi, benar-benar optimal gitu untuk kembali lagi. Itu sih untuk reviewnya. Kepanjangan ya, enggak ya, 16 menit enggak kepanjangan lah. Jadi gue tutup dulu untuk reviewnya. Kita nanti akan ada pertandingan lawan Burnley kalau nggak salah. Mudah-mudahan ada iniannya, biasa previewnya ya. Yes. Jadi itu dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Santai aja. Nggak sebesar itu lawan United, tenang aja. Toh juga pertandingan kemarin kita nyerang habis-habisan, mereka spot jantung juga, mereka juga itu diserang habis-habisan. Tenang aja, jadi masih panjang liga, jadi ya enjoy aja gitu. Nikmati aja liganya, hiburan ini kan hiburan ya. Jadi gue tutup dulu videonya. Terima kasih, sehat-sehat selalu teman-teman, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye.